وعلى آله وصحبه ما ضاقت إلا وفرجها الله أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حضرة أصحابه الكرام ولا حضرة أئمة الأربعة المجتهدين ولا حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها ولا حضرة غدير الزمان وأعوانها سائر أولياء الله تعالى رضي الله تعالى عنهم ولا حضرة أصحاب الدرك ولا حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن حب وسن إلينا ولد بالحقوق علينا ونخص setelah حضرة الشيخ عبد المعطي محمد نووي بن عمر الجابي لحضرة الشيخ السيد أحمد المرزوقي المالكي شيء لله لنا ولهم الفاتحة. Kita lanjut halaman 133. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulmihi fid darin amin. Masih ada hubungannya dengan Zainab, ya. Zainab adalah putri Rasulullah, dinikahkan oleh Abul As bin Rabi'. Kemudian lahir dari beliau ya Ali dan Umamah, ya. Jadi termasuk cucu Rasulullah juga nih, cuman memang katanya tidak sampai dewasa begitu, ya. Kita lanjutkan. Wakana Oh iya, maaf. Sudah siapa ya berarti ini? Fatimah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 135. Wa qad kana khatabaha Abu Bakrin tsumma Umaru fa'arada sallallahu alaihi wasallam anhuma. Dulunya pernah Fatimah itu dilamar oleh Abu Bakar, kemudian juga oleh Umar, tapi Rasulullah enggan atau menolak terhadap keduanya. Falamma khatabaha Aliun ajabahu, dan tatkala dilamar Fatimah oleh Ali, Rasulullah menerimanya. Wa ja'ala sadaqaha dir'ahu, dan menjadikan mas kawinnya itu adalah baju perangnya Ali. Walam yakun lahu ghairuha, dan ia tidak punya ya yang lainnya selain baju perang tersebut. Wa bi'at, dan dijual baju perang tersebut bi arba'ati mi'ati dirhamin wa thamanina dirhaman, ya, seharga 480 dirham. Jadi sebelum Ali melamar, sudah dilamar dulu oleh Abu Bakar, dia lamar juga oleh Umar, ya, lalu ditolak oleh Rasulullah. Tapi ketika dilamar oleh Ali, maka itu diterima oleh Rasulullah. Jadi kalau kita baca kayak begini nih, sistem perkawinan orang Arab, memang dia berkisar orang-orang dekatnya aja begitu, ya. Di antara salah satu tujuannya adalah untuk menjaga garis keturunannya begitu, ya. Menjaga garis keturunan supaya jangan terputus. Kalau orang Arab perempuan itu memang hampir tidak diperkenankan gitu, ya, untuk nikah dengan orang laki-laki di luar Arab begitu, ya. Tapi kalau Arab laki-laki masih bisa
nikah dengan perempuan mana saja. Karena sistem patrilineal, sistem keturunan jalur bapak itu tidak putus kalau orang laki kawin orang Arab laki kawin dengan perempuan mana saja. Tapi katanya kalau orang perempuan Arab ya itu akan putus jalur nasabnya kalau dia bersuamikan bukan orang Arab gitu ya. Sesama Arab saja itu kalau dia nikah yang bukan satu jalur gitu, maka jalur perempuan tuh putus gitu ya. Misalnya ada, mohon maaf saya contoh aja ya, ada laki-laki Al-Habsyi, perempuan Al-Haddad gitu ya. Nah, nikah misalnya tuh. Nah, maka nanti Al-Haddadnya putus. Anak keduanya ini nanti ya itu selalu membawa nama Al-Habsyi jadinya begitu. Maka rata-rata mereka kalau mau nikah itu sama-sama ya, Al-Habsyi dengan Al-Habsyi, Al-Haddad dengan Al-Haddad biar menjaga keturunannya begitu katanya ya. Di lingkungan Rasulullah juga begitu ya. Kalau kita lihat Rasulullah ya dengan Abu Bakar besan, mertuanya kan ya. Tapi pernah Abu Bakar melamar anaknya Rasulullah ya. Demikian Umar juga adalah mertuanya Rasulullah. Tapi Umar melamar juga Fatimah begitu. Ya kan akhirnya dua-duanya jadi mertua tuh bolak-balik kalau begitu ya. Kalau itu kejadian gitu. Nah, itu. Ali ya itu kalau dilihat di hadapan Rasulullah sebenarnya Ali sepupunya ya. Jadi Abu Thalib dengan Abdullah itu kan adik kakak tuh ya. Abdullah melahirkan Nabi Muhammad, Abu Thalib melahirkan Ali. Jadi Ali dengan Nabi Muhammad tuh sepupu jadinya begitu. Nah, kemudian Nabi Muhammad punya anak Fatimah, lalu dinikahkan oleh Ali bin Abi Thalib begitu. Berarti kan artinya tuh orangnya tentu juga gitu, nggak keluar kemana-mana. Nah, dilamar oleh Ali dengan kemudian dinikahkan dengan mas kawin ya dari penjualan ya baju perangnya ya seharga 480 dirham. Wa qad waladat Fatimatu min Ali radhiyallahu anhu ma sittatan ya. Dan lahirlah dan Fatimah melahirkan dari Ali itu sebanyak 6 orang anak ya. Salah satun zukurun wal salasun inasun, 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Kita kenal Hasan Husain doang ya. Anaknya Ali itu kita kenal Hasan Husain doang. Padahal anaknya ada 6, berarti 4 lagi kita gak kenal banget tuh jadinya. Ya. Fadzukuru Al-Hasan wal Husain wal Muhassin. Ingat-ingat nih ya. Hasan, Husain, Muhassin gitu ya. Yang laki-laki adalah Al-Hasan, Al-Husain dan Al-Muhassin. Bacanya bidammil mim, dibaca dhammah mim, mu berarti. Wa fathil ha dan fathah ha, muha. Wa tasydidis sin dan ditasydidkan sin, muhas gitu. Maksuratan dikasrokan, muhassin, muhassi gitu. Adapun nunnya ya tergantung dah ya. Kalau dia jadi rafa bacanya muhasinu, kalau mansub muhasina dan seterusnya begitu ya. Yang penting baris-baris harokat-harokat sebelumnya itu yang penting. Kalau baris belakang itu tergantung posisi di dalam kalimatnya begitu. Nah, itu yang laki-laki tuh Hasan, Husain, Muhassin. Wal inasu dan yang anak perempuan Zainabu wa Ummu Kulsum wa Ruqayyah, yaitu Zainab, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Ini kan nama encingnya juga nih kalau begini nih ya. Anaknya Rasulullah kan yang perempuan kan Fatimah, Zainab, Ummu Kulsum dan Ruqayyah juga ya. Lalu ketika Ali punya anak ya,
Kalau misalnya anaknya ada 7 aja tuh, jangan-jangan anak yang berikutnya Fatimah juga kali namanya, ya kan? Ini anak-anak Nabi semua tuh jadinya. Jadi Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah tuh adalah masih ya kakak adiknya Fatimah kalau begitu, ya. Itu nama-namanya itu. Kada Zadal Laits bin Sa'ad, ya demikian yang ditambahkan oleh Al-Laits bin Sa'ad Ruqayyah, ya. Nama Ruqayyah. Qala, beliau berkata, wa matat, dan meninggal dunia, walam tablugh, dan dia belum mencapai usia baligh. Naqalahu Ibnul Jauzi, demikian dinukil oleh Ibnul Jauzi. Nah, dari sini kan kita tahu dah nih, ya, pentingnya kita memahami kitab ini, bahwa yang selama ini kita katakan ya anaknya Ali cuman Hasan Husain doang, ya berarti ada lagi tuh yang dihafal cuman 2, yang kagak dihafal 4, banyakan kakeknya kalau begitu, ya kan? Itu, ya. Jadi jangan lupa Hasan, Husain, Muhassin, Zainab, ya Ummu Kulsum dan Ruqayyah gitu. Wa naqala Syekh Hasan Al-Adawi, dan Syekh Hasan Al-Adawi menukil Anil Mawahibil Laduniyah, dari kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, Anna Zahra, bahwa Fatimah Az-Zahra waladat li Aliyin, melahirkan ya anak dari Ali, ya Hasanan wa Husainan wa Muhassinan, ya, yaitu Hasan, Husain dan Muhassin, sama tadi. Famata saghiran, tapi Muhassin itu mati dalam waktu kecil. Wa Ummu Kulsum, demikian juga Ummu Kulsum, wa Zainab, dan juga Zainab. Fa jumlatu waladiha khamsatun. Kalau menurut Hasan Al-Adawi, anaknya Fatimah cuma 5 gitu, ya. Wa amma Sayyiduna Al-Hasan, adapun tuan kami Al-Hasan, sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wulida qabla wafati jaddihi, dilahirkan sebelum wafat kakeknya yaitu Rasulullah, bi tsamanis sinina, ya 8 tahun, ya. Jadi artinya sampai usia 8 tahun, nah itu Hasan masih bertemu tuh dengan Rasulullah. Wa wulidal Husain qablaha bi sab'in, dan dilahirkan Husain sebelum wafatnya berusia 7 tahun. Jadi tautan antara Hasan dan Husain itu bedanya adalah umurnya 1 tahun. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, wulidal Husain, ya dilahirkan Al Husain li khamsin baqaina min Sya'ban, tanggal 5, ya hari kelima lewat dari bulan Sya'ban. Sanata arba'in alal asah, ya tahun keempat menurut kaul yang sahih. Ya ini data sejarah aja nih ya. Wa kanat Fatimatu aliqat bihi, dan adalah Fatimah hamil, ya dari hamilnya si Husain tuh, ba'da wiladatil Hasan, setelah melahirkan Hasan, bi khamsina lailatan, 50 malam, ya. Jadi 50 malam berarti Hasan kira-kira ini lahir, kalau 50 malam udah 2 bulan belum tuh ya? Belum ya? Belum 2 bulan. Ya. Ya, apa kalau orang dulu bilang sundulan apa katanya kalau begitu ya? Anak masih nyusu kan tuh berarti ya? Masih nyusu baru 50 hari masalahnya ya. Nah, itu ternyata sudah hamil lagi begitu ya. Hanakahu sallallahu alaihi wasallam biriqihi, Rasulullah mentahnik ya cucunya itu tersebut dengan ludahnya, wa adzana fi udunihi, dan mengazankan di kupingnya, wa tafala fi famihi, dan meludahi di mulutnya, wa da'alahu, dan mendoakannya, wa sammahu Husainan, dan kemudian menamakannya Husain, yaumas sabi, pada hari ke-7, wa qa'anhu, dan beliau membuat akikah bagi si Husain tadi. Ya karena dulu memang juga belum ada kabeh lagi ya kan, alat-alat seperti itu ya,
sangat memungkinkan sih akhirnya punya anak berlanjut aja begitu ya, seperti itu. Wa naqala Az-Zarqani, dan Imam Az-Zarqani menukil Ali bin Al-Athir dari Ibnu Al-Athir, wulidat Zainabu fi hayati jaddiha. Zainab ya, cucu Rasulullah dilahirkan pada masa hidupnya, pada masa hidup kakeknya, yaitu Rasulullah. Wa kanat labibah jazlah aqilah laha quwwatu hanan ya. Zainab ini orang yang cerdik ya, fasih, cerdas dan teguh pendiriannya. Ya, ini Zainab yang cucunya Rasul nih ya, cucunya Rasul, bukannya Zainab yang anaknya ya. Qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, wulidat Ummu Kulsum, dilahirkan Ummu Kulsum qabla wafati jaddiha sallallahu alaihi wasallam, sebelum wafat kakeknya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau gitu di antara anak-anak Ali ya hampir keseluruhannya memang meninggal lahir sebelum wafatnya Rasulullah, ialah itu Rasulullah masih ada begitu. Tsuma'lam, kemudian ketahuilah, anna Umma Kulsum tazawwajaha Umar bin Al-Khattab. Ya, bahwa Ummu Kulsum dikawinkan oleh Umar bin Khattab. Fawaladat lahu Zaidan wa Ruqayyah, maka lahirlah dari Umar ya Zaid dan Ruqayyah. Ini anaknya Ali, cucunya Rasulullah ya. Berarti cucunya Rasulullah nikahnya dengan Umar bin Khattab. Terus lahir Zaid dan Ruqayyah. Berarti Zaid dan Ruqayyah apanya Nabi nih? Cicit ya, cicitnya Nabi itu kalau begitu. Jadi ya masanya udah masa Umar bin Khattab, berarti Rasulullah udah wafat. Tapi artinya keturunan Rasulullah dari Ali bukan hanya lahir dari siapa? Hasan dan Husain. Kan selama ini kan begitu orang nyebutnya ya. Nah, jadi dari Ali, terus anaknya Ummu Kulsum dari perkawinannya dengan Umar bin Khattab lahir cicitnya Rasulullah, yaitu Zaid dan Ruqayyah gitu. Wa ruwiya anna Umar, dan diriwayatkan bahwa Umar khataba ila Aliin, melamar melalui Ali, bintahu akan putrinya Umma Kulsum, yaitu Ummi Kulsum. Fadzakara lahu sigharaha, dan ia menyebutkan bahwa anaknya masih kecil. Tapi fa'awadahu ya, Umar mengulang-ulang kembali permintaannya untuk mengawini ya Ummu Kulsum tadi itu. Faqala Aliun, lalu Ali berkata, ab'atsu biha ilaika, aku akan mengutus Ummu Kulsum ini kepadamu. Fa in radiyat fahiya mar'atuka, kalau dia redha, kalau dia senang kepada kamu, fahiya mar'atuka, maka kalau begitu dia menjadi istrimu. Fa arsalaha, lalu Ali mengutus Ummu Kulsum ilaihi kepada Umar. Maka syafa'an saqiha, lalu Umar menyingkap betisnya. Faqalat, lalu Ummu Kulsum berkata, mah ya, jangan, walaula innaka amirul mu'minin, andaikan engkau bukanlah seorang amirul mu'minin, lalatamtu ainaka, akan aku gampar ya, akan aku colok matamu ya. Ya, kalau dilihat usianya terpaut sangat jauh sekali kalau begitu ya. Umar kan pangkatannya Nabi kalau gitu ya kan. Nah, ini cucunya Ali gitu ya. Nah, sekarang yang mungkin jadi perhatian kita, orang dulu sih sebenarnya bukan Arab doang sih, orang kita juga dulu banyak yang kawin dalam usia kecil begitu, usia muda. Kalau kita sekarang patokan usia itu dilihat dari angka ya.
berapa usianya gitu. Kalau dulu orang bukan melihat dari angkanya, tapi kedewasaannya. Maka Islam itu meninjau orang dari tamyiznya. Ya. Maka kalau dalam ibadah, dalam apa segala macam, sekalipun anak tersebut belum baligh tapi sudah tamyiz, nah itu seharusnya sudah diperintahkan untuk beribadah, ya. Nah, usia dilihat dari segi angka itu sangat memungkinkan tidak bisa menjadikan patokan, ya, perkembangan tubuh atau perkembangan otak, ya, apalagi perkembangan kedewasaan, ya. Kita banyak melihat, ya, orang yang usia angkanya udah tinggi tapi perilakunya masih kayak anak-anak, itu bukannya sedikit yang begitu, ya. Banyak yang kayak gitu. Tapi ada juga anak-anak yang usianya masih sangat muda, namun ya pola dan perkembangan pikirannya hampir mendekati pemikiran orang dewasa gitu. Nah, kita lihat misalnya kenapa Rasulullah menikahi Aisyah dalam usia 9 tahun. Itu usia paling tinggi tuh katanya, ya. Ada pendapat-pendapat yang mengatakan ada yang usia 7, ya, terus pokoknya enggak lebih dari 9 tahun. Ini satu pertanda bahwa, ya, Rasulullah menikah yang pertama selain berdasarkan wahyu, tetapi secara adat istiadat juga itu merupakan hal yang biasa di sana seperti itu. Masa usia muda sudah nikah, tetapi di sisi lain bahwa usia Aisyah yang 9 tahun itu sudah dikatakan memasuki usia dewasa. Usia dewasa bukan dewasa dalam segi umurnya, tapi usia dewasa dalam berpikir dan bertindak. Nah, sisi lain, kenapa Rasulullah mungkin menikahi Aisyah yang begitu muda? Daya hafal, daya ingat, ya, bagi orang yang masih muda sangat memungkinkan jauh lebih baik daripada orang yang sudah tua begitu. Maka Rasulullah ketika memasuki fase di Madinah itu jangan-jangan, ya, akan sangat berhadapan dengan banyak orang gitu. Berhadapan dengan banyak orang yang kemudian juga akan banyak mengeluarkan hukum, mengeluarkan peraturan, dalam hal ini mengeluarkan hadis, ya. Nah, salah satu orang yang dapat cepat tanggap dan menghafal serta, ya, menjaga hadis Rasulullah itu tidak ada lain adalah Fatimah. Aisyah, ya, yang dalam usianya yang sangat muda dengan daya tangkap yang tinggi sehingga memungkinkan bagi Aisyah untuk bisa meriwayatkan, ya, banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau Rasulullah kawin juga dengan perempuan yang setingkat dengan Rasulullah. Rasulullah pada waktu itu usianya 52, itu lagi Isra Mi'raj itu. 53 selesai dakwah di Mekah. Memasuki ke Madinah kan itu udah usia 54 ke sana begitu, ya. Andaikan Rasulullah nikah juga dengan perempuan yang setingkat dengan dia, taruh dah yang 50 tahun. Itu kan orang perempuan dasarnya 50 tahun, ya kan? Ya otaknya udah bebel lagi jadinya begitu, ya kan? Kalau seandainya Rasulullah berhadapan dengan masalah-masalah istrinya geblek begitu, istrinya lupaan melulu gitu, ya udah giliran ditanya, wahai fulana, bagaimana Rasulullah? Ya, gue lupa dah, ya kan? Gue nggak inget dah, gitu, ya kan? Orang udah 50 tahun, ya kan? Rasulullah ngomong apa ya, gue kagak denger dah katanya. Nah, udah kacau kalau begitu. Nah, Aisyah dengan daya tangkap dan daya pikirnya yang sangat luar biasa kuat itu, sehingga apa saja yang Rasulullah sampaikan ingat, ya. Rasulullah sholat saja diingat berapa rakaat itu dihitungin tuh sama Aisyah, ya. Sahabat banyak bertanya, ya, wahai Aisyah,
bagaimana sholat sunnah Rasulullah gitu ya. Aisyah itu yang jawab ya. Beliau melaksanakan sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat ya. Qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Pada hadis yang lain Aisyah ditanya juga seperti itu, jawabannya Rasulullah melaksanakannya qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat juga. Nah, ini kan berarti Rasulullah ya diketahui oleh Aisyah sholatnya itu ya berapa banyak kalau begitu. Coba kalau bini dah tua, ya kan? Rasulullah sembahyang, apa diladenin tuh begitu? Ya, lah sebodoh amat dah katanya. Rasulullah sembahyang bayang aja. Tuh bininya palingan selelegan kali ya. Nah, Aisyah tuh memperhatikan tuh sampai seperti itu karena dia masih energik, masih muda, sehingga apa yang Rasulullah laksanakan semuanya terekam dengan baik. Mungkin begitu juga nanti selanjutnya pada perkawinan-perkawinan perempuan-perempuan yang ada di sisi para sahabat ya, karena sangat memungkinkan hal-hal yang sedemikian tersebut sangat dibutuhkan oleh keterangan istri-istrinya itu pada waktu itu. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, lamma khatabaha min Aliin, ketika Umar melamar Ummu Kulsum dari Ali, qala lahu innaha saghirah. Ya, Ali berkata kepada Umar, dia masih kecil. Faqala Umar, lalu Umar berkata, zawijiniha, kawinkan aku ya akan Ummi Kulsum ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan. Fa inni arsudu, karena sesungguhnya aku ingin mendapatkan min karamatiha, dari karamahnya Ummi Kulsum, ma la yarsuduhu ahadun, yang tidak akan diperoleh oleh seseorang manapun. Qala, maka beliau berkata, falamma qala lahu dzalika, tatkala beliau mengatakan hal sedemikian, qala Aliun, Ali mengatakan, ab'atsuha ilaika, saya akan mengutus Ummi Kulsum kepada kamu, fa in radiyat faqad zawwajtukaha, kalau dia redha, kalau dia suka, maka aku telah mengawinkan engkau kepada Ummi Kulsum. Fa ba'athaha, lalu Ali mengutus Ummi Kulsum ilaihi, kepada Umar, biburdatin, untuk membawa ya selendang, membawa kain. Wa qala laha quli lahu, ya, lalu Ali berkata kepada Ummu Kulsum, quli lahu, wahai Ummu Kulsum, katakan kepada Umar, hazil burdah allati qultu laka 'alaiha, ya, inilah kain yang aku katakan kepada kamu atasnya. Faqalat, lalu Ummu Kulsum mengatakan li Umar radhiyallahu taala anhu zalika, ya, mengatakan sebagaimana yang dikatakan Ali itu, ya, akan yang demikian tadi. Faqala laha, lalu Umar berkata, quli lahu qad raditu radhiyallahu anka, ya, aku redha, ya, radhiyallahu anka, wa wada'a yadahu ala saqiha, dan Umar meletakkan tangannya di betisnya Ummi Kulsum, fakasyafaha, lalu ia menyingkapnya. Faqalat, lalu dia berkata, Ummi Kulsum berkata, ataf'alu hadza, kenapa kamu melakukan ini? Laula annaka amirul mu'minin lakasartu ainaka, andaikan engkau bukanlah amirul mu'minin, akan aku pecahkan mata kamu, ya. Tsumma kharajat, kemudian ia keluar, hatta ja'at ila abiha, sampai ia datang kepada bapaknya yaitu Ali. Fa akhbartahu, lalu Ali fa akhbarathu, ya, ini mestinya ini. Maka ia mengabarkan hal yang sedemikian tadi, kejadian yang bersama Umar tadi itu. Faqalat, lalu ia mengatakan, ba'athani ila syaikhiz su'in, engkau telah mengutus kepada saya kepada orang tua yang jahat. Faqala ya bunayya, ya, lalu Ali berkata, wahai putriku, innahu zaujuki, bahwa sesungguhnya ia itu, yaitu Umar, adalah suamimu. Tsumma ba'da mauti Umar, ya, kita nggak tahu nih proses perkawinannya, apakah cuma begitu doang kemudian jadi laki bini itu begitu, ya kan?
nggak ada lagi ijab qabul segala macamnya. Ini mungkin prosesnya aja kali begitu, ya. Tsumma ba'da mauti Umar, kemudian setelah kematian Umar, tazawwajaha Aun bin Ja'far bin Abi Thalib. Maka Ummi Kulsum dinikahi oleh Aun bin Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Jadi Abi Thalib itu kan bapaknya Ali, ya. Nah, Ali dan Ja'far berarti adik kakak kalau begitu, ya. Ali dan Ja'far itu adik kakak. Nah, Ja'far punya anak, ya, yaitu Aun. Nah, Abu Thalib punya anak, yaitu Ali. Ali punya anak Ummi Kulsum. Jadi Aun dan Ummi Kulsum, ya, masih setangkaian juga kalau gitu, ya. Bukan orang lain jadinya. Masih apa tuh namanya? Di bawah sepupu tuh apa tuh namanya kalau kita di sini, ya. Wa ba'da mauti Aunin, dan setelah wafatnya Aun bin Ja'far bin Abi Thalib, tazawwajaha Muhammadun, dikawinkan lagi oleh Muhammad, akhuhu, yaitu saudaranya Aun. Ya, berarti Muhammad bin Ja'far bin Abi Thalib. Wa ba'da mauti Muhammad, tazawwajaha akhu Abdullah bin Ja'far, setelah Muhammad wafat dikawinkan lagi oleh saudaranya, ya. Ummi Kulsum dikawinkan lagi oleh saudaranya, yaitu Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Wa ba'da mautiha, dan setelah kematiannya, indahu, ya, di sisinya, tazawwaja ukhtaha Zainab, maka Abdullah mengawini saudaranya Ummi Kulsum, yaitu Zainab. Fa waladat lahu, maka lahirlah dari Zainab, ya, perkawinan Abdullah dengan Zainab, Aliyan wa Aunan al-Akbar, ya, lahir Ali, Aun al-Akbar, wa Abbasan, lalu Abbas, wa Muhammadan, dan Muhammad, wa Ummu Kulsum, dan juga Ummi Kulsum, wa dzurriyyatuha maujudatun ilal an bi kasrah, dan keturunannya, ya, tetap ada sampai sekarang. Nih, jadi dari sini nih kita bisa lihat bahwa ada lagi keturunan Rasulullah, ya, dari Ali bin Abi Thalib yang bukan dari Hasan dan Husain, gitu. Ya, selama ini kita tahunya cuman Hasan dan Husain. Kalau ada, ya, orang yang mengaku Habib, ada orang yang mengaku Sayyid, selalu habis-habis juntrungannya tuh, ya, pasti ke Hasan dan Husain. Ya, kita nggak tahu nih kenapa ada cucu-cucu Rasulullah, ya, yang dari pihak yang lain ternyata itu, ya, tidak terdeteksi keturunannya gitu, yang melalui jalur ini kan jalurnya jalur Ali dari cucu yang lain nih, ya, dari anak yang lain. Seharusnya sih mereka masih tetap ada tuh begitu, ya, jalur-jalur keturunannya yang masih sampai kepada era kita di zaman sekarang ini. Kenapa kita merasa penting untuk mengetahui ini? Ya, Rasulullah memang mengajarkan kepada kita, ya, agar kita mencintai Rasulullah dan juga mencintai keturunannya. Itu begitu. Kita bukan orang hebat-hebat banget dah begitu kira-kira. Ya. Maka kalau dulu ada orang yang saking pengen selamatnya, mereka itu, ya, bersalaman dan memeluk badan Rasulullah. Rasulullah jaminkan siapa saja orang yang menyentuh tubuhku, maka dirinya dilarang, ya, diharamkan masuk api neraka. Itu dulu tuh, ya. Sampai ada seorang sahabat ketika Rasulullah mau meninggal tuh, kalau tidak salah namanya Ukasyah tuh, ya. Pada Rasulullah dalam kondisi sakit dan lemah, Rasulullah bicara tuh kepada banyak orang. Maaf. Siapa di antara kalian yang pernah saya zolimi? Kira-kira kasarnya begitu. Awalnya nggak ada yang berani nyaut, ya. Lalu akhirnya Rasulullah bertanya lagi,
Kalau ada orang yang merasa saya zalimi, angkat tangan. Sekarang silahkan balas, ya, katanya begitu. Saya mau minta maaf kalau seandainya apa yang pernah saya lakukan dulu sebagai sebuah kezaliman. Rasulullah lemah, ya kan? Ada yang nunjuk tuh, namanya Ukasha. Saya Rasulullah, di mana kamu mengingat bahwa saya menzalimi kamu? Pada waktu perang dulu, saya tidak lurus di dalam barisan pasukan sehingga engkau memukul saya dengan cemeti. Sekarang kalau engkau begitu menginginkan membalas, maka saya pun akan membalas. Ya. Dalam kondisi sakit, ya, akan diseblet juga gitu dengan cemeti katanya. Maka Umar pada waktu itu udah narik golok aja tuh, ya kan? Ya Rasulullah, ya kan? Jangan biarkan orang kayak begitu berhadapan dengan saya, katanya. Kata Rasul, jangan. Ini urusan saya dengan beliau, dengan Ukasha begitu. Ya, terus Ali juga turun, ya kan? Ya Rasulullah, biar badan saya saja yang dicemeti oleh Ukasha. Kata Rasulullah, enggak usah Ali, ya. Ini urusan saya dengan Ukasha. Terus sampai Hasan dan Husain tuh cucunya Rasulullah juga ngomong, ya wahai kakek, kamu udah sakit, kamu udah tua, ya kan, dan sebagainya. Jangan kamu yang dibalas. Saya siap untuk menggantikan. Sampai sepuas-puasnya Ukasha menyempati badan saya, nggak jadi masalah. Ya, hai cucuku, nggak usah, ya, biar saja kakek yang menghadapi ini, ya kan. Itu orang yang ada di situ tuh udah gemasnya luar biasa itu sama si Ukasha. Kalau dia berani ini katanya, berani nyeblet Rasulullah, habis loh kira-kira gue bikin begitu, ya kan. Akhirnya ketika mau dibalas tuh Ukasha ngomong lagi tuh, ya Rasulullah, dulu pada waktu engkau menyeblet saya dengan cemeti, dengan pecut, saya pada waktu itu nggak pakai baju, ya. Jadi engkau langsung gebug ke badan saya tanpa teraling oleh pakaian. Sekarang saya minta buka juga bajumu. Wow, orang makin gemes aja dia kan. Makin berani aja nih orang, makin kurang ajar aja nih Ukasha katanya kan. Ya Rasulullah buka tuh. Yang penting Rasulullah ingin membalas ya kezalimannya itu dimaafin gitu aja. Udah dibuka semuanya, ternyata Ukasha bukan malah menyemetinya tapi malah memeluknya, ya. Nah, akhirnya ya orang yang tadinya kesel jadi sedih juga begitu, ya kan. Apa tujuan kamu hai Ukasha begitu, ya? Kalau kaget begini, saya nggak bakalan bisa nyium badannya Rasulullah begitu katanya, kan. Nah, ya kan. Nah, ini orang dulu aja sampai segitu-gitunya tuh. Ya, pengen agar badannya bersentuhan dengan badannya Rasulullah. Artinya walau istilahnya sekarang yang kita temuin bukannya badan Rasulullah, ya, tapi kan darahnya ngalir, darah Rasulullah, ya kan? Nah, kalau dulu orang ketemu Rasulullah, ya masanya dah tuh dia. Kita sekarang yang nggak ketemu dengan Rasulullah, maka kita harus ketemu dengan orang-orang yang memang darahnya di situ mengalir darah Rasulullah, ya kan? Ya carilah zuriyah Rasul, keturunan Rasul itu jangan sampai kita mencaci makinya, menjelekannya, hormat kepadanya. Apalagi sih kalau dia orang alim, orang hebat begitu, ya kan? Orang yang tawadu dan orang berilmu, wah udah kudu banget itu kalau kita ya hormat, ta'zim kepada beliau. Kalau dia bangor, dia bengal, itu urusan dia gitu, ya kan? Ada orang nih misalnya ngaku gua Habib, gua Said, gua keturunan Rasulullah, tapi bengal begitu. Wah, ya urusan lu dah, ya kan, gitu aja. Kita jangan ngurusin dia. Kenapa? Kalau keluarganya Rasulullah melakukan tindakan-tindakan maksiat, dosanya, azabnya 2 kali lipat daripada manusia biasa. Kenapa? Dia orang terhormat masih melakukan kesalahan, padahal dia masih darahnya Rasulullah. Itu urusan dia. Kita jangan ngurus-ngurusin istilahnya kebangoran
orang-orang yang mengaku Habib, mengaku apa segala, biarin aja, udah itu urusan dia, ya. Kalau memang dia bukan sih, ya itu lain urusan dah, ya. Ketahuan dah pokoknya bagaimana zuriyahnya Rasul, sebangor-bangornya begitu, kemungkinan besarnya ya pasti tidak akan melampaui, melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulnya begitu, ya. Tapi kalau ada orang ngaku Habib, ngaku Sayyid begitu, tapi melanggar Al-Quran, berani gitu melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan, ya itu sih kayaknya diragukan itu keturunannya, kedemikian tadi itu. Nah, artinya sekarang pada masa kita sekarang nih, ya, yang bisa kita temukan yaitu zuriyah Rasul gitu, ya. Nah, maka perlu kita bersambung tangan dengan beliau, dengan cucu-cucunya Rasulullah, agar apa? Agar ya kita kalau dulu sahabat bertemu dengan Rasulullah, kalau kita sekarang bertemu dengan zuriyahnya Rasul, ya, selagi darahnya itu masih ada, sangat memungkinkan kita ya mendapatkan syafaat lah begitu dari keluarganya beliau itu. Maka jangan sampai ada di dalam hati kita rasa benci, rasa apa segala macam kepada zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan urusan kita, sekali lagi, kalau dia berbuat apapun yang dia mau lakukan ya sesuai dengan aturan-aturan yang ada begitu. Kalau memang dia melanggar aturan agama, sangat memungkinkan ya dosanya akan lebih besar dibandingkan dengan kita. Tapi kalau selagi dia orang baik, apalagi dia alim, dia berakhlakul karimah, wah sudah tidak sepantasnya kalau kita membenci, mencaci maki mereka semuanya itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin wa sana'atal mamalatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma inna nastaghfiruka wa nas'aluka dinana wa anfusana wa amwalana wa auladana wa banatina wa dararina wa zawjatina wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa yahdika wa jiwarika wa amanika wa hifzika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dibaghin wa di hasadin wa di sihrin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa amdina bit taqwa wal istiqamah wa adna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'ali innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.